Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita sebelum berdiskusi Bang, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Mas Ali, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Terima kasih nih sudah memberikan waktu. Mas Ali, saya berharap bahwa di dalam editorial ini ada semacam tren pengurangan hukuman bagi koruptor. Itu hanya kebetulan. Saya berharap betul itu, bahwa koruptor mengajukan peninjauan kembali kemudian malah lebih ringan hukumannya. Nah, kalau KPK melihat ini, benarkah sudah mulai ada tren seperti itu, bahwa memang penegak hukum semakin dalam tanda petik baik hati kepada koruptor, atau seperti apa Mas Ali? Baik, terima kasih Mas Leonard. Jadi yang pertama bahwa tentu KPK melihat dari putusan peninjauan kembali ini, dari sisi putusan majelis hakimnya tentu kita harus hormati bersama ya, karena memang itu adalah wilayah dari kebebasan hakim. Namun demikian, perlu juga KPK sampaikan bahwa sekalipun itu adalah wilayah dari majelis hakim untuk bebas untuk memutus, tetapi KPK menaruh perhatian dan tentu penuh keprihatinan karena akhir-akhir belakangan ini kemudian banyak putusan dari majelis hakim di tingkat PK itu dikabulkan oleh majelis hakim permohonan PK tersebut, dan hampir kemudian sebagian besar itu dipotong masa hukumannya. Ya. Kemarin kami mencatat ada kita. Mas Ali, itu banyak itu maksudnya berapa? 22 yang sudah atau masih ada lagi? Baik, Mas Ronald. Kemarin kami mencatat terakhir kan 20, tetapi belakangan ada 2 lagi ya. Terakhir kan putusan PK di kasus EKTP ya, yang itu 15 menjadi 10, artinya mendapat diskon 5 tahun ya. Ini kami mencatat kembali bahwa saat ini itu ada sekitar perkara 27 yang masih dalam proses peninjauan 27 kembali. kasus lagi begitu? Perkara lagi ya? Proses peninjauan kembali perkara itu Mas Herman. Dari tahun 2009 sampai 2020 masih proses di Mahkamah Agung yang akan diperiksa oleh majelis peninjauan kembali. Oleh karena itu tentu kan kami berharap bahwa fenomena adanya pemotongan hukuman ini tidak berkepanjangan gitu. Kenapa? Karena tentu kita tahu bahwa sebagai garda terdepan bagi para pencari keadilan, KPK melalui penuntut umum tentu mewakili keadilan masyarakat, gitu ya. KPK menurut umum sebagai wakil dari negara, mewakili keadilan masyarakat, tentu berharap bahwa fenomena ini tidak berkepanjangan, karena tentu kedepannya kita bisa melihat bahwa karena ini KPK sekali lagi menaruh perhatian, oleh karena itu rasa khawatir KPK terhadap image buruk terhadap penegakan hukum, terhadap dunia peradilan ini akan semakin merosot gitu. Mas Ali, ada yang mengatakan bahwa tren pengurangan hukuman ini bersamaan dengan pensiunnya seorang Artijo Alkotsar. Kalau KPK melihatnya bagaimana ini, Mas? Saya kira begini ya, Mas Leonard, karena sekali lagi kalau kami tidak melihat dari sisi itu, kalaupun kemudian ada pihak-pihak berpendapat itu, ya tentu kita harus hargai itu ya. Tetapi kami mencoba melihatnya tentu secara kelembagaan Mahkamah Agung, aparat penegak hukum lain, KPK mendorong bahwa pemberantasan korupsi adalah tugas kita bersama gitu, tugas kita bersama. Baik, kita harapkan ini benar-benar sama ya, ketika semua orang mengatakan ini kejahatan luar biasa, ya jangan hanya ada di bibir tapi juga di tindakannya. Mas Ali Fikri, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Ali. Pertanyaannya Bang Elman adalah begitu, ketika hakim memutus perkara itu kan independen, tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Nah, ketika kemudian ada semacam diduga tren pengurangan masa hukuman atau potong hukuman pada saat sidang peninjauan kembali, bagaimana caranya memastikan bahwa itu benar-benar dilakukan atas dasar keadilan? Ya, sebetulnya kan kalau bicara tentang PK, bicara tentang novum kan, bukti baru kan. Bukti baru yang boleh mengajukan PK, begitu ya? Jadi sebetulnya di situ kata kuncinya. Sepanjang memang ada bukti baru dan bukti baru itu sahih, memang berkualitas,
memang mau tidak mau kita harus juga serahkan sepenuhnya kepada para hakim agung ini kan. Dan itu boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Oke. Tetapi di sisi lain juga harus diingat. Tadi di awal saya sudah katakan, korupsi ini adalah kejahatan luar biasa. Yeah. Korupsi inilah yang menyengsarakan seluruh rakyat Indonesia. Dan negara ini terpuruk karena korupsi. Yeah. Negara ini menjadi bau busuk di dunia luar gara-gara korupsi. Betul. Negara ini terkenal negara terkorup di dunia kan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mau mengatasi ini? Nah, itu tadi pendekatannya harus semua penegak hukum, ya jaksa, ya polisi, ya hakim sama-sama memandang korupsi adalah kejahatan luar biasa. Yeah. Maka itu pendekatannya juga harus pendekatan luar biasa. Itu sebabnya dari awal kita himbau kepada penegak hukum, tolonglah jangan lagi menggunakan kaidah-kaidah seperti ya ini kan hak terpidana. Yeah, betul. untuk mengajukan PK. Nah, tetapi tolong juga kritis. Jangan sampai ada kesan, ini kesannya. Yeah. Tiba-tiba setelah Artijo Akostar pensiun, ini kan apakah di kebetulan atau tidak? Tapi faktanya setelah Pak Artijo pensiun, itu tren pengajuan PK itu, waduh, ini katanya kemarin 2019 235 kasus perkara. Mau mengajukan? Mengajukan PK. Nah, tadi Pak Ali Fikri kan bilang 27 sedang diproses. Nah, jadi bisa Anda bayangkan kalau seluruh PK ini dikabulkan, seluruh para koruptor ini hukumannya dikurangi, apa jadinya pemberantasan korupsi? Udah pastilah gagal lagi di pemberantasan korupsi ini kan. Nah, jadi harapan kita udah yang sudah, tapi mulai ke depan tolong agak diperketat. Kalau memang nopumnya ecek-ecek, tidak meyakinkan, ya. Atau kalau gini deh, harapan saya misalnya kalau ada PK, coba dulu Mahkamah Agung terbuka, apa nopumnya? Itu boleh Bang? Ya mestinya boleh. Kan itu kan terbuka kan. Jadi Mahkamah Agung harus membuka novum baru itu apa, bukti baru itu supaya juga menjadi bisa didiskusikan di luar. Akuntabilitasnya. Dulu kan ada kasus yang sama dulu ya, kasus Sengkon Karta. Itu era 80-an kan. Sengkon Karta ini divonis sampai tingkat kasasi karena terbukti membunuh. Tetapi kemudian secara kebetulan Sengkon Karta ini bertemu dengan pembunuh yang sebenarnya di penjara. Nah, itulah bukti baru itu. Maka Sengkon Karta mengajukan PK dan dibebaskan. Itu bisa ya, itu contoh bagaimana PK yang betul-betul. Maksud saya, novum itu harus berkualitas. Supaya kita tahu berkualitas, berani nggak Mahkamah Agung mengumumkan setiap bukti baru yang diajukan oleh para terpidana. Tapi kan begini Bang, peraturan MA kan masih ada tuh bahwa kategori korupsi sekian tahun atau sekian rupiah itu hukumannya harusnya sekian, dan itu kan harapannya dipatuhi oleh hakim. Tapi kembali lagi pertanyaannya, ketika hakim dibilang independen, bagaimana memastikan hakim bisa memastikan aturan-aturan ini berjalan? Kita harus jeda dahulu Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita sebelum berdiskusi lagi, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Jen. Ibu Jen, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Bu Jen. Selamat pagi, bagaimana Bu Jen? Seperti judul saja, tafsir keadilan bagi koruptor. Bagi kami rakyat, itu seperti tidak ada supremasi hukum. Saat ini ya, yang kita rasakan begitu sebagai masyarakat. Dan yang kedua, tadi menyambung Bung Leo sebelum commercial break, bagaimana hakim memastikan bahwa hukum berjalan.
saya rasa itu sudah bukan tanggung jawab hakim ketika itu sudah diputuskan. Tetapi bagaimana pelaksanaan saat si koruptor menjalani hukumannya? Apakah akan timbul penyesalan di situ atau tidak? Karena yang kita tahu koruptor itu tetap hidup enak kok. Itu sudah rahasia umum. Dan yang ketiga bagaimana kita menutup celah hukum itu dari peninjauan ulang. Jadi ketika sudah diputuskan tidak ada yang namanya peninjauan ulang, itu harus dilakukan. Karena disitulah celah hukumnya. Itu menurut saya. Dan yang terakhir, menutup celah dan kesempatan tadi terkait nomor 3, seperti kita ketahui saat ini, pandemi, siapa yang bilang tidak ada koruptor? Siapa yang tidak bilang tidak ada korupsi? Justru dilakukan oleh institusi. Seperti yang kita tahu, ada pasien 12 hari dirawat, ditulisnya 14 hari. Lalu itu harga swab yang berbeda-beda. Itu sudah korupsi besar-besaran. Makanya Indonesia harus melakukan, memanfaatkan momentum pandemi ini sebagai restart atau reshape untuk melakukan pemusnahan koruptor. Baik. Kalau tidak, selesai pandemi ini kita kembali lagi dari nol. Seperti Pertamina, dari nol lagi ya Bu, gitu loh. Ngurusin korupsi lagi. Oke, baik, terima kasih Ibu Jen di Bali. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Jen ada Ibu Upik Muara di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leo dan Bang Leonard, Bang Elman, maaf. Selamat pagi Bu Upik, bagaimana Bu? Keadilan bagi koruptor ini? Saya setuju kata Bu Jin tadi ya. Sekarang pengawasan kan kurang, sampai COVID aja seperti itu tadi. Memang kenyataannya seperti itu. Nah, saya ini kan extraordinary crime ya menurut saya. Ini kejahatan luar biasa. Saya rindu dengan Pak Artijo, Albertinoho, Baharudin, mahkamah yang dulu kemana. Dan saya di sini mempertanyakan sebagai rakyat, tugas legislatif kemana ya DPRD ini kok, DPR RI ini yang di parlemen itu kok indah tidur sebagai pengawasan ini mana, sebagai wakil kita itu mana? Harusnya mereka turun gitu loh, menyuarakan. Kalau rakyat turun pasti nggak dianggap. Dia kan punya alat semuanya, kenapa nggak digunakan fasilitasnya? Kok bubuk cantik gitu loh? Hah? Kemana? Ini suara-suara wakil kita. Mereka bekerja loh Bu Upik, cuman mungkin karena kondisi pandemi kita nggak bisa tatap muka, nggak bisa lihat kerjanya. Mungkin begitu Bu Upik. Kunker, apa kunker? Saya lihat. Hasilnya mana? Ini loh pengawasan ini luar biasa, ini korupsi ini makin tahun makin banyak sekali koruptor yang PK ini dan semuanya kayaknya karena dimudahkan juga. Nah ini saya sih kepada wakil kita aja deh, tugasnya mana ini. Baik, gitu aja. para wakil rakyat ya. Terima kasih Ibu Upik Muara di Jakarta, selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Upik ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, bagaimana Pak Nugroho? Ironis negeri kita ini Pak. Hakim itu adalah wakil Tuhan Pak. Iya. Dia bukan hanya harus memutuskan menurut bunyinya pasal. Itu legalis. Tapi dia juga harus punya nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Iya. Nah, apa yang selama ini kita lihat? Satu, hakimnya ini apa textbook thinking atau sengaja textbook thinking? Kalau dia melihat yang korupsi ini harus hukumannya yang sangat berat karena itu crime against humanity. Di lain itu, memang harus dilihat bahwa kemungkinan ada kebocoran hakim sehingga tidak memutuskan dengan nurani itu sangat mungkin terjadi. Oke. Yang kedua, pengawasan terhadap masalah apalagi COVID sekarang ini yang menyangkut manusia. Ini terang benderang itu perbedaan harga, lalu perbedaan perlakuan itu udah kelihatan. Dan yang kelihatan lagi hasilnya pencegahan pandemi ini kan malah tidak berjalan baik. Ini kan output hasilnya. Jadi saya kira perlu DPR sekarang membuat undang-undang yang jelas. Hukumannya jelas minimal berapa. Hukuman diperberat bagaimana. Jadi masalahnya ini kompleks dan rumit. Baik. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Saragi. Assalamualaikum Metro TV. Waalaikumsalam.
Silakan Bu Indah, Kalau bagaimana pendapat Bu? dikatakan tafsir keadilan bagi koruptor bisa dijalankan, tergantung pribadi yang punya kekuasaan untuk itu. Tadi Bung Saragi mengatakan Algojo, ini saya sampai terkejut mengatakan Algojo, Artijo Alkostar itu. Nah, beliau berani untuk memperberat hukuman yang telah diajukan itu. Nah, kemudian Bung Leo tadi bertanya kepada narasumber, apakah itu kebetulan? Saya berani memastikan Bung Leo itu benar-benar kebetulan yang benar. Nah, karena begitu turun, wah, pengajuan TK membludak, dan kita tadi juga sudah dikatakan lebih dari 20 pelaku korupsi mendapat pemotongan masa tahanan. Alasannya katanya justice kolaborator. Waduh, ya tentu karena korupsinya aja berjamaah. Ya? Baik. Nah, kemudian bukan pelaku utama katanya supaya pelaku-pelaku lainnya bisa itu. Nah, kalau dipotong ini jelas tidak menimbulkan efek jera. Kemudian semangat kerja para penegak hukumnya juga berkurang. Apakah kita harus menunggu algojo berikutnya? Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu. Menarik Bang Elman, ketika rakyat sampai tadi Bu Indra mengatakan itu kebetulan yang benar-benar kebetulan atau bagaimana gitu ya? Kebetulan yang benar. Kebetulan yang benar. Nah ini apakah kita bicara di sini Bang hanya berhenti pada tataran harapan atau normatif, atau memang ini sebetulnya bisa dilaksanakan untuk membuat terutama lembaga peradilan itu benar-benar menegakkan keadilan bagi koruptor? Sebetulnya kan begini Bung Leo, kalau kita mengacu kepada negara-negara yang sudah maju, di sana kan hukum itu kan sangat menakutkan kan. Jadi orang berusaha supaya menghindari pengadilan kan. Melanggar hukum mereka tidak berani ya? Nggak berani, karena udah terbayang kalau saya melakukan ini hukumannya sebegini. Kalau saya melakukan ini hukuman mati. Dan itu pasti dan seragam begitu ya? Pasti dan seragam. Nah itu yang membuat mereka itu tidak menjadi negara terkorup kan. Nggak usah jauh-jauh, Singapura aja. Negara tetangga kita. Sangat bagus penegakan hukumnya. Nah, pertanyaannya Bung Leo, apakah kita bisa? Kalau mau bisa. Kalau mau bisa. Tapi kalau nggak mau memang nggak bisa. itu pertanyaannya. Nah, sebetulnya kan, makanya kan ketika orang memilih jalur pengabdiannya hakim, nah, mestinya di benak pikirannya setiap hakim itu datang dengan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya akan menghukum orang jahat. Ya para koruptor kan begitu kan. Nah, itu sebabnya sebetulnya tidak sulit. Maka itu ketika dinyatakan korupsi itu kejahatan luar biasa, sebetulnya itu meringankan para hakim sebetulnya. Mempermudah mereka kan. Gitu kan. Nah, mestinya kan harapan masyarakat itu kan hakim itu menjadi momok, menakutkan. Nah, ketika Artijo Alkostar masih menjadi hakim agung, coba siapa yang berani kasasi? Sebab asal kasasi diperberat. Udah begitu putus di pengadilan tingkat pertama, hakim nanya bagaimana saudara terdakwa? Langsung terima. Yang mulia kan gitu kan. Kalau jadi kita tanya, kenapa tidak apa-apa? Merinding saya, di bayangan pikiran saya ada Pak Artijo gitu kan. Nah, itu segera hilang setelah Pak Artijo pensiun. Pertanyaannya Bang, apakah memang benar tadi seperti kata Bu Upik ya, bahwa kita harus menunggu algojo lain seperti Pak Artijo, atau memang kita masih bisa berharap kepada lembaga peradilan ini? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Mas Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kembali lagi ke tadi Bang. Kalau memang kita mau sebenarnya bisa menjerakkan koruptor. Tapi karena faktanya bahwa hakim itu adalah independen dan kemudian kita juga harus praduga tak bersalah, maka akhirnya kan ujung-ujungnya adalah ada di posisi hakim. Kalau ini peninjauan kembali ada di posisi hakim agung. Bagaimana kita memastikan bahwa para hakim agung ini benar-benar pada semangat yang sama bahwa korupsi ini adalah kejahatan luar biasa? Pada pokoknya kan hakim itu juga harus sepaham dengan kita kan. Iya. Sepaham dengan seluruh rakyat Indonesia yang ingin memberantas korupsi kan. Dan itu semangat pemberantasan korupsi itu kan diwakili oleh hakim. Iya. Jaksa dan polisi kan, penegak hukum lah. Betul. Jadi masyarakat itu tadinya berharap setiap koruptor yang sudah menjadi terdakwa, udahlah semestinya tutup mata, ada hukum minimalnya. Misalnya, katakanlah misalnya hukum minimalnya dibuat 15 tahun. Iya. Dan tidak akan ada remisi. 15 tahun itu minimal ya? Kan begitu kan, minimal. Nah, maksimal seumur hidup, kan begitu kan. Saya pun tidak setuju hukuman mati kan. Seumur hidup, itu aja sebetulnya. Jadi, katakanlah misalnya di bawah 1M, 15 tahun. Oke. Di atas 1M, seumur hidup kan begitu kan. Jadi, kalau ada batasan-batasan seperti ini, saya yakin semua akan takut melakukan perbuatan yang sama. Jadi ada efek jerahnya. Jadi kebayang dia, aduh, saya hanya misalnya 900 sekian juta, 15 tahun. 1M ke atas, seumur hidup. Udahlah, jangan. Nah, kalau itu dilakukan seragam, saya percaya dalam waktu 10 tahun, korupsi ini bisa Masalahnya Bang, itu kan yang melaksanakan adalah hakim. Dan kalau kita bicara peninjauan kembali, hakim agung. Dan ketika hakim agung, seorang hakim independen, kan kita tidak bisa mengganggu-gugat, mempertanyakan putusannya. Nah ini bagaimana kita memastikan hakim agung ini benar-benar punya semangat yang sama? Hakim agung itu juga kan manusia seperti kita juga kan. Iya. Manusia yang tidak rela juga harta negara ini dirampok oleh oknum ini kan. Kan itu kan persoalannya kan kita mau memutus mata rantai kan. Iya, iya. Sama seperti kita memutus mata rantai COVID-19 ini kan. Iya. Nah, harus sama-sama. Nah, jadi maksud saya memang hakim agung khususnya harus mampu menciptakan suasana yang menakutkan buat para penjahat. Bagi koruptor terutama gitu kan. Jadi katakanlah mereka dulu kan ada kan, saya nggak usah sebut dah. Iya. Dia divonis 4 tahun. Iya. Dia dengan sangat yakin kasasi dia. Iya. Langsung Pak Artijo memutuskan 12 tahun. Malah dilipat gandakan. Dilipat gandakan, triple malah kan. Iya, iya. Nah, jadi dan menurut dugaan saya para terdakwa ini waktu itu pasti menyesal. Coba saya tidak kasasi. Gitu. Nah, itu yang harus diciptakan sebetulnya. Nah, tetapi kan sekarang ini kan harapan itu tinggal harapan. Saya kalau Bung Leo mengatakan masih ada harapan nggak? Saya nggak punya harapan. kecuali muncul lagi di Mahkamah Agung itu model Artijo. Nggak usah banyak. 2 atau 3 aja. Oke. Terus di kejaksaan muncul misalnya ada Pak Baharudin Lopa almarhum. Jadi kalau di kehakiman ada Bismar Siregar almarhum, ada Artijo Alkostar, nggak usah 5, 2 cukup. Baik. Aman Republik ini. Oke. Semoga kita benar-benar bisa konsisten kepada apa yang kita katakan dan kita mendorong ini bisa dilaksanakan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi.
Pemirsa, patut kita ingatkan kepada para hakim agung, korupsi dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Itu artinya bukan hanya 1 atau 2 orang yang jadi korban, tapi rakyat secara luas. Kita dorong ini sama-sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.